Siang ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini untuk kuliah online kita, yaitu dalam mata kuliah pemrograman basis data ya. Pemrograman basis data. Nanti kita akan membahas mengenai pembuatan laporan dengan Crystal Report. Untuk materinya nanti bisa Anda persiapkan materinya. Di sini Anda siapkan software project yang kemarin yang sudah pernah kita buat dengan Visual Basic, dan nanti ada beberapa software yang perlu kita persiapkan juga ya. Perlu kita persiapkan, yaitu software Crystal Report dan ODBC 351 konektor. Nah, jadi materi yang nanti akan kita bahas pada siang hari ini adalah pembuatan laporan dengan Crystal Report. Jadi ini materi pada kesempatan siang hari ini untuk mata kuliah pemrograman basis data ya. Di pertemuan ke-14 ini saya akan menyampaikan pembuatan laporan dengan Crystal Report ya, pembuatan laporan dengan Crystal Report. Ya, pertemuan sebelumnya kemarin kita telah membahas mengenai tugas ya. Saya memberikan latihan dari materi yang sebelumnya. Kemudian materi tersebut hasilnya Anda kumpulkan ke Google Classroom. Nah, untuk kesempatan hari ini, untuk pembahasannya membuat laporan dengan Crystal Report, apa saja yang perlu kita siapkan ya. Jadi untuk membuat laporan dengan Crystal Report di Visual 2008 ya, Visual Basic 2008, kita tentunya harus menginstal terlebih dahulu Crystal Report. Ya, jadi Crystal Report-nya ini harus kita install terlebih dahulu ke dalam komputer kita supaya nanti Visual Basic 2008 ini bisa membaca dan bisa mengeksekusi Crystal Report yang akan kita gunakan nantinya. Nah, kalau rekan-rekan mahasiswa ini belum ada yang punya softwarenya, nanti bisa saya share di Google Classroom untuk Crystal Report. Kemudian nanti bisa Anda install ya. Anda install. Setelah Anda install, nanti baru Anda bisa memulai untuk melanjutkan project yang kemarin kita buat. Jadi di sini harus kita install terlebih dahulu ya. Kita install terlebih dahulu supaya apa? Supaya nanti kita bisa membuat laporan. Ya, membuat laporannya yang akan kita pasang atau kita inputkan ke dalam project kita. Nah, untuk tahapan instalasi ini tidak saya jelaskan ya, tidak saya jelaskan secara detail. Untuk tahapan instalasi saya kira nanti untuk tahapan instalasi cukup sederhana ya. Cukup sederhana dan Anda tinggal mengikuti tahapan-tahapan instalasi. Nah, di situ Anda disuruh memasukkan serial number nantinya. Nah, masukkan saja serial number yang sudah ada di paket instalasi yang nanti saya kasihkan. Nanti Anda tinggal menginstal, kemudian di situ Anda masukkan serial numbernya, lalu Anda lanjutkan ke tahap yang berikutnya. Nah, di serial number di sini nanti ada dua pengisian serial number ya, ada dua pengisian serial number. Untuk yang pertama kita isikan serial number
Lalu nanti sebelum masuk ke tahap akhir, itu ada verifikasi kode verifikasinya. Ya, untuk mengaktifasi dari software Crystal Report yang nanti akan kita gunakan. Jadi di tahap akhir setelah nanti sebelum masuk ke finish, di situ kita disuruh untuk memasukkan verification code-nya, kode verifikasinya. Nanti Anda masukkan yang ada di notepad serial number, itu nanti ada 2 serial number untuk software Crystal Report yang pertama, yang kedua adalah serial number untuk aktivasi. Baik, kita lanjutkan ya untuk materinya. Jadi untuk setelah nanti selesai instalasi, maka Anda tinggal membuka project. Ya, projectnya Anda buka. Nah, projectnya Anda buka. Dan kebetulan di sini untuk kelas sore minggu kemarin sudah saya jelaskan materinya. Ini untuk laporan ya, untuk laporan Crystal Report-nya. Saya sudah menjelaskan untuk yang kelas sore. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Nah, caranya bagaimana kita membuat laporan? Contoh gambaran untuk membuat laporannya di sini, nanti kita membuat laporan master barang. Nah, bagaimana kita membuat laporan master barang ini ke dalam proyek kita? Caranya atau langkah-langkahnya yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, ini saya anggap kita mulai dari 0 dulu ya. Nah, kita anggap saja kita mulai dari 0, mulai dari pertama ya, Kita belum punya form atau reportnya ini. Untuk tampilan reportnya kita anggap saja belum punya. Kita buat baru lewat menu project ya. Add new item. Ya, jadi pilihannya di sini adalah add new item. Item yang pertama di sini nanti kita membuat reportnya dulu. Setelah kita membuat reportnya, baru kita buat form untuk menampilkan file laporan RPT yang akan kita tampilkan. Jadi nanti ada 2 file yang perlu kita buat ya. File yang pertama di sini kita membuat file RPT-nya dulu, desain dari reportnya. Kemudian yang kedua, kita tambahkan Windows Form. Kita akan menambahkan Windows Form untuk menampilkan hasil desain report yang kita buat. Jadi desain report yang tadi saya tunjukkan itu tidak bisa langsung kita eksekusi atau kita running ke dalam project, tidak bisa. Karena apa? Karena di situ hanya sebatas desain tampilan. Ya, sebatas desain tampilan. Jadi belum merupakan interface ya, yang bisa dilihat oleh user. Jadi masih desain tampilan. Yang kita buat desainnya lewat Visual Studio di sini. Ya, sampai sini paham ya? Maksud langkah-langkah yang nanti harus kita siapkan dan kita kerjakan. Nah, kita langsung untuk masuk menambahkan item. Add new item. Nah, kita menambahkan item. Itemnya apa? Itemnya di sini adalah reporting. Anda pilih reporting. Ya, kita pilih reporting. Nah, kita mau membuat laporan apa? Jadi kita harus mempersiapkan nama dari laporan yang akan kita buat. Sebagai contoh di sini kita akan membuat laporan
Nah, laporan barang sudah ada ya. Kita membuat laporan yang kedua yaitu laporan ini pemasok ya, laporan data pemasok atau supplier. Nah, berarti kita pilih reporting, kemudian kita pilih crystal report. Nah, objek atau template crystal report ini yang muncul di dalam reporting ini adalah crystal report yang tadi telah kita install sebelumnya. Nah, kalau kita belum menginstal atau bahkan di komputer kita ini belum ada crystal reportnya, kita tambahkan ke dalam project kita tidak akan bisa ya. Atau alias di sini kosong. Template dari reportingnya masih kosong. Jadi kita harus menginstal. Ya, makanya kita harus menginstal Crystal Report. Ya, di sini kemudian kita beri nama Crystal Reportnya yaitu laporan pemasok. Ya, kita beri nama. Jadi file RPT ini nanti yang akan kita panggil, ya, yang akan kita panggil di dalam form interface, ya, form interface atau form tampilan yang akan kita munculkan untuk interface dengan user. Ya. Kita add, ya, di sini kita add. Nah, setelah kita add, nah di sini, nah, setelah kita menginstal tadi ya Crystal Report sekali lagi, jadi setelah kita menginstal report, maka akan disediakan atau ditampilkan report gallery, ya, report galerinya di sini. Pilihannya yang mana? Di sini ada 2 grup. Ya, grup yang pertama ini untuk create new crystal report. Jadi kita akan membuat crystal report baru. Kemudian di dalam using the report wizard di sini ada 3 pilihan. Ada 3 pilihan. Yang satu standar, yang kedua cross tab, yang ketiga adalah mail label. Standar ini adalah untuk membuat laporan yang sifatnya dia adalah standar. Standar dalam artian di sini adalah kita akan membuat printout seperti layaknya tampilan printout yang kita buat melalui Microsoft Word. Ya, melalui Microsoft Word atau bahkan Microsoft Excel. Nah, kalau kita membuat seperti cetak data itu di Excel, ya, itu nanti bentuknya di sini bisa kita buat seperti itu, ya. Formatnya adalah standar. Di sini tipenya standar. Nah, kalau yang cross tab ini apa fungsinya? Cross tab ini kegunaannya nanti apabila kita akan membuat semacam pengolahan data. Ya, pengolahan data seperti statistik, ya, data statistik yang akan kita olah nilai-nilai datanya sehingga bisa menghasilkan sebuah tampilan informasi. Ya, informasi hasil pengolahan. Seperti kita mau mencari nilai maksimal, minimal, average atau rata-rata. Kemudian kita bisa mencari perbandingan nilai. Nah, itu kita bisa menggunakan cross tab. Kalau data yang nanti akan kita cetak itu bisa menghasilkan nilai-nilai informasi seperti analisa data. Terus kalau my label ini semisal kita mau membuat cetak label, ya, cetak label surat. Nah, itu kita juga bisa seperti Mailmerge. Kalau di dalam Microsoft Word itu ada aplikasi Mailmerge. Ya, nanti kita bisa membuat seperti ini.
Ini di dalam pilihan using the report wizard. Artinya nanti di pembuatan laporan ini kita mengikuti tahapan-tahapan yang sudah disediakan oleh Crystal Report. Tapi kalau misalkan kita sudah mahir ini ya istilahnya, kita sudah mahir dalam membuat laporan Crystal Report, kita mau pakai yang tidak instan. Kalau yang instan ini adalah yang using the report wizard. Ini artinya kita membuat laporan secara instan. Tapi kalau misalkan kita mau membuat laporan yang kita desain sendiri, nanti kita ambil data sendiri, ya, kita pilihnya yang ini, ya, as a blank report. Ya. Saya mau membuat laporan dari Crystal Report ini dalam bentuk blank. Jadi ibaratnya kita membuat file di Microsoft Word atau di Microsoft Excel ini dari blank file, ya, blank file. Sehingga nanti di situ tampilannya adalah kertas kosong. Ya, tampilannya kertas kosong. Nah, kalau yang poin ketiga ini adalah membuka ya. Misalkan kita sudah pernah membuat file report, mau kita desain ulang, mau redesign atau mau kita perbaiki desainnya, kita bisa milih dari from existing report. Atau kita mau ini istilahnya apa ya, menduplikasi ya, menduplikasi dari file report yang sudah ada, kita buka dulu, kemudian nanti kita save as. Ya, kita save as. Ini kalau yang from an existing report. Nah, berhubung kita baru pertama kali dalam pembuatan laporan di sini, kita pilih yang atas saja sebagai pemula ya, tahap pemula. Sebagai tahap pemula di sini kita pilih yang atas, using the report wizard, dengan choose expertnya adalah standard. Ya, choose expertnya yang di bawah ini kita pilih standar. Lalu kita klik OK. Oh ya, di sini ada satu lagi yang lupa saya ini tadi ya. Jadi selain kita menginstal Crystal Report, kita juga harus membuat yang namanya ODBC, ya, Object Database Connector, ya, Object Database Connector ODBC. Nah, ODBC ini kita buat melalui kontrol panel, ya, kita buat melalui kontrol panel. Kita buat kontrol panel, kemudian nanti kita buka administratif toolnya ya. Nah, caranya nanti Anda masuk ke simbol Windows, kemudian simbol Windows R ya, bersamaan ya. Simbol Windows Anda tekan, jangan dilepas dulu, terus Anda tekan huruf R, sehingga nanti akan muncul kotak dialog Run. Ya, akan muncul kotak dialog Run. Ya, jadi seperti ini ya. Nah, nanti akan muncul kotak dialog Run. Nah, di kotak dialog Run ini Anda ketikkan kontrol panel. Nah, ini ya. Anda ketik seperti ini, kontrol panel. Nah, lalu nanti Anda klik OK. Ya, Anda klik OK. Maka di sini akan muncul ini yang tadi ya. Nanti akan muncul kontrol panel. Kontrol panel.
Oh, ini ya, sudah muncul ya kontrol panelnya. Nah, ini yang di tampilan sini, ini saya cancel dulu ya. Saya cancel dulu. Ya, nanti kita buat dari awal lagi. Bentar, ini kita buat dari awal lagi. Nah, ini muncul kontrol panel di layar komputer Anda. Setelah muncul kontrol panel, di sini nanti kita masuk ke sistem and security. Ya, masuk ke sistem and security. Nah, di sini nanti Anda cari yang namanya administrative tool. Nah, ini ya muncul ya administrative toolnya. Ini administrative tool. Administrative tool. Nah, administrative toolnya sudah muncul ya, administrative tool. Lalu setelah administrative tool ini muncul, Anda klik 2 kali. Nah, di sini ada 2 ODBC, ya, ada 2 ODBC, yaitu ODBC 32 bit sama yang 64 bit. Oke ya, di sini ada 2 ODBC. Ada 2 ODBC yaitu 32 bit dan 64 bit. Nah, yang saya gunakan di sini adalah yang 32 bit ya, yang 32 bit. Karena apa? Karena di komputer saya ini saya pakainya 64 bit. Kita buka yang 32 bit. Kalau Anda pakai sistem operasinya 32 bit ya, tidak akan muncul 2 opsi seperti ini ya, seperti yang di komputer saya. Jadi saya pilih yang 32 bit, nanti saya klik 2 kali. Nah, maka di sini akan muncul ya, akan muncul jendela ODBC Data Source Administrator. Nah, ini adalah jendela yang nanti akan kita gunakan untuk membuat ODBC tadi. Nah, untuk membuat ODBC Anda masuk ke sistem DSN. Ya, ke sistem DSN. Nah, di sini nanti di dalam sistem DSN kita akan disiapkan beberapa objek ya, beberapa objek daftar sistem data source name-nya ya. Nah, di sini karena kemarin saya sudah pernah membuat dengan nama DB penjualan. Nah, ini saya ulangi dari awal. Anggap saja ini di komputer saya dan di komputer rekan-rekan mahasiswa sekalian ini masih kosong, belum ada data source name-nya ya. Ya, jadi kita buat baru data source name-nya. Di sini kita add. Nah, nanti Anda cari driver dari data source name kita, yaitu MySQL ODBC 351. Nah, kalau misalkan ada yang bertanya nanti, nah bedanya apa Pak? Kemarin kita sudah menginstal ODBC MySQL 6 sekian-sekian itu, yang untuk visual.net-nya ya, itu untuk visual.net-nya. Nah, sekarang beda lagi, kita perlu menginstal satu software lagi. Jadi nanti di materi ini saya share 2 software. Software yang pertama Crystal Report, software yang kedua adalah ODBC MySQL Connector. Ya, ODBC 351 MySQL Connector. Ini nanti yang akan saya share ke rekan-rekan mahasiswa semua. Nah, nanti silahkan Anda install. Ya, silakan Anda install dulu supaya pada saat nanti Anda mencari driver data source MySQL ODBC 351 ini langsung terdaftar.
Nah, di sini sudah langsung terdaftar karena apa? Karena saya sudah menginstal, ya. Karena saya sudah menginstal sebelumnya di komputer saya ini software MySQL ODBC 351 konektor. Ini sudah saya install. Sehingga muncullah di dalam daftar driver. Nah, sekali lagi ya, nanti harus Anda install. Jadi dua software yang nanti saya share, Crystal Report dan ODBC MySQL Connector 351 ini silakan Anda install dulu sebelum Anda membuat ODBC. Nah, nanti kalau Anda bingung cara-caranya, tahap-tahapannya bagaimana, nanti Anda bisa kirim komentar di kolom komentar, nanti saya arahkan untuk tahapan-tahapannya sambil nanti Anda melihat kembali rekaman video yang sudah saya share di YouTube ini nanti, ya. Jadi awal mulanya ini sebenarnya ini kan saya belum membahas tentang pembuatan Crystal Reportnya tadi. Nah, berarti ini adalah tahapan awal dulu. Ya, jadi mulai dari sini nanti sebelum Anda masuk ke project, silahkan Anda install ini dulu, Crystal Report dan ODBC-nya dulu, ya. Oke ya, sampai di sini ini tahap instalasi dulu. Tahap instalasi sebelum kita masuk ke tahap desain. Nah, sekarang kita masuk ke tahap desain. Setelah kita masih tahap instalasi ya, maaf. Kita masih tahap instalasi, di sini kita klik finish. Oke ya. Di sini nanti saya akan memunculkan ODBC-nya. Nah, ini sistem DSN-nya ini. Nah, ini saya sembunyikan dulu ya. Nah, ini. Nah, setelah tadi kita pilih ODBC MySQL Connector, di sini akan muncul ya, di layar Anda itu akan muncul konektor ODBC. Nah, silakan Anda isikan. Nah, di bagian data source name sesuaikan dengan nama database yang Anda buat kemarin, yaitu DB penjualan ya. DB penjualan. Deskripsinya opsional, kita kosongi saja. Nah, servernya kita isi IP dari localhost komputer Anda masing-masing. Ya, semua komputer sama IP-nya di sini. Untuk IP localhost semuanya sama, yaitu 127.0.0.1. Ini berlaku untuk semua jenis komputer yang localhost, ya. Server localhost. Nah, sekarang di sini untuk usernya Anda gunakan user root sesuai dengan default dari MySQL konektor yang ada di database ya. Ya, ini adalah user dari MySQL-nya, defaultnya adalah root. Passwordnya sesuaikan saja. Kalau di komputer Anda ada passwordnya, silahkan Anda isikan passwordnya. Maksud saya bukan password untuk komputer ya, masuk komputer bukan, tapi password untuk masuk ke phpMyAdmin. Password untuk masuk ke phpMyAdmin. Ini kalau di komputer Anda terpassword phpMyAdmin-nya, maka silakan Anda masukkan passwordnya. Nah, ini passwordnya kita masukkan. Nah, kemudian kalau tidak ada passwordnya ya kosongi saja, terus nanti Anda pilih database. Ya, berhubung komputer saya di sini ada passwordnya, phpMyAdmin-nya saya isi. Nah, kemudian di sini saya pilih database-nya yaitu DB penjualan. DB penjualan. Nah,
Kalau sudah kita cek tes. Nah, kalau nanti di koneksinya muncul sukses, ya, munculnya sukses, ada tes koneksi munculnya sukses ya. Nah seperti ini munculnya sukses, maka nanti Anda klik OK. Nah, Anda klik OK. Kalau sudah muncul sukses, silakan Anda klik OK. Nah, kalau sudah Anda klik OK lagi untuk menutup. Nah, maka kembali lagi ke tampilan ODBC data source ya. ODBC data source-nya. Ini tampil kembali ke sini. ODBC data source ini kita klik OK. Ya, kan sudah terbentuk nih di sini DB penjualan. Nah, tinggal kita klik OK. Nah, jendela dari ODBC kita tutup, administratif tool juga kita tutup, kemudian kontrol panel kita tutup. Kita balik ke sini ya, balik ke desain project kita. Ya, kita buat lagi dari awal lagi ya, add new item, crystal report, kemudian nanti kita beri nama laporan pemasok. Nah, laporan pemasok kita add. Nah, tadi sudah saya jelaskan, ini tinggal saya lanjutkan lagi ya. Nah, karena tadi kita sudah membuat laporannya. Nah, kita sudah membuat laporannya. Nah, sekarang kita kita sudah membuat ODBC-nya. Sekarang kita pilih di tahap kedua di sini adalah ya, create new connection, Anda pilih ODBC. Nah, kita klik 2 kali ODBC ya, ODBC RDO. Ini kita klik 2 kali. Muncullah daftar data source name. Silahkan Anda cari data source name yang tadi Anda buat. Nah, tadi saya mencontohkan membuat dengan nama DB penjualan. Nah, nanti boleh Anda mau memberi nama ODBC konektornya apa, sesuai dengan yang Anda inginkan, yang Anda maksudkan itu seperti apa. Ya, ini kalau saya di sini tadi saya mencontohkan DB penjualan. Lalu saya next. Nah, user ID masih sama seperti yang tadi, harus kita sesuaikan lagi. Ya. Kalau di komputer PHP MyAdmin Anda tidak ada passwordnya, ya langsung Anda isi username, terus Anda klik finish. Tapi karena di komputer saya sekali lagi ada passwordnya, maka saya isi passwordnya. Nah, setelah berhasil, secara otomatis di dalam ODBC, ya, DB penjualan ini dia akan memunculkan database beserta tabel-tabelnya. Ya, database beserta tabel-tabelnya. Nah, di sini saya ambil tabel data pemasok karena saya akan membuat laporan pemasok. Saya ambil ya, DB pemasok. Belum keluar ya. Maaf. Ini saya ulangi lagi. Ya. Ini ya, maaf tadi belum muncul ya. Nah, ini saya ulangi lagi. Jadi setelah kita membuat ODBC tadi ya, crystal report, ODBC-nya. Oke lah, saya ulangi lagi lah. Ya. Saya ulangi lagi. Oke, ini saya ulangi lagi untuk membuat laporannya. Project, add new item. Nah, keluar ya di sini add new item, reporting. Kemudian saya buat laporan
penjualan. Maaf, laporan pemasok. Ya, laporan pemasok. Ya, add. Oke ya. Muncul ya pilihan daftar pembuatannya. Ini saya pilih use the report wizard. Standar, saya klik OK. Muncul. Oke ya. Data di sini kita disuruh untuk memilih data source-nya, sumber datanya untuk membuat laporan ini dari mana. Saya pilih yang ini, create new connection. Create new connection, saya ambil dari ODBC. Saya klik 2 kali. Ya. Saya klik 2 kali di ODBC tadi. Nah, maka keluarlah ODBC pilihannya ya. Pilihannya di situ akan muncul, nah seperti ini ya, ODBC. Nah ini ya muncul ODBC-nya. Daftar ODBC-nya, Anda pilih daftar ODBC yang sudah kita buat tadi. Ya, daftar ODBC yang sudah kita buat tadi. Yaitu DB penjualan. Terus kita klik next. Nah, kita klik next. Silakan Anda isikan user ID-nya dan password-nya. Nah, password ini opsional sesuai dengan komputer Anda di PHP MyAdmin-nya. Ya, kalau ada password-nya yang kita isikan, kalau tidak ada ya kita kosongkan. Kemudian kita klik finish. Ya. Nanti akan muncul di dalam data, ya, di dalam data ini akan muncul ya. Di situ ada data, kemudian ini data, database-nya ya. Di situ muncul database-nya, kita pilih tabel. Ya, tabelnya yaitu tabel pemasok. Ya. Kita pilih tabel pemasok. Nah, ini ya tabel pemasok. Kita klik ini tombol select field atau klik 2 kali. Ya. Anda klik 2 kali, maka nanti akan tertambah ke bagian select table. Nah, di select table di situ nanti akan muncul tabel yang akan kita jadikan sebagai sumber data untuk membuat laporan, yaitu TB pemasok. Kita klik next. Ya. Tahapan yang berikutnya di sini adalah tahapan untuk menampilkan daftar-daftar item yang akan kita munculkan di dalam laporan tersebut. Ya, itemnya atau field-fieldnya apa saja. Ya, sebagai contoh di sini kita tambahkan semua field ya, semua fieldnya kita tambahkan. Nah, kemudian nanti, nah cara menambahkan semua kita klik tombol ini ya, tombol panah kanan sebanyak 2 itu ya, sebanyak 2 itu, ada 2 panah itu kita klik sehingga semua field yang ada di available field akan tertambah ke field to display. Ya. Setelah tertambah di situ, berikutnya kita klik next. Ya, kita klik next. Nah, di tahap ini, ya, ini untuk pengelompokan, grouping, opsional saja ya. Nah, kita lewati. Record selection-nya juga sama, optionnya opsional kita lewati. Tahap yang berikutnya adalah kita memilih style. Nah, style dari Crystal Report silakan Anda sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Ya, keinginan Anda pengennya membuat seperti apa reportnya? Apakah
Mau Anda buat seperti bentuknya tabel atau drop table seperti ini, atau eksklusif leading brick, eksekutif ya, eksekutif trailing brick. Monggo silahkan Anda sesuaikan. Ya, saya tidak harus mengharuskan pakai ini. Ya, tidak, silahkan nanti Anda sesuaikan. Nah, contoh saja saya pilih eksekutif trailing brick. Ya, sudah terbentuk. Ya, sudah terbentuk reportnya. Nah, kalau sudah terbentuk report, langkah yang berikutnya kita tambahkan form. Oke, sebelum kita menambahkan form, sampai tahap ini ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan Anda bertanya. Nah, pertanyaannya bisa Anda masukkan di kolom komentar, biar nanti saya bisa melihat dan menampilkan pertanyaan Anda. Ya. Pertanyaannya seperti apa, nanti bisa saya jawab ya. Bisa saya jawab saat ini juga nanti ya, pertanyaan Anda seperti apa nanti saya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Atau mungkin kita lanjutkan dulu ya. Kita lanjutkan dulu untuk membuat formnya, desain formnya. Jadi laporan ini hanya sebatas desain, dan untuk menampilkan nanti kita pakai form. Nah, kenapa? Karena di dalam project properties, ya, di dalam project properties untuk startup formnya yang bisa kita running atau bisa kita jalankan hanya bentuk form. Untuk report tidak ada pilihan, ya, tidak ada pilihan. Baik itu application type-nya yang mau Anda jalankan ini form window atau yang konsol, pilihannya pun nanti tidak ada ya. Nah, sekarang kita harus menambahkan objek form dengan cara lewat menu project ya. Menu project. Ini ya, menu project, add Windows form. Nanti Anda masukkan add Windows form. Silakan Anda masukkan form. Ya, namanya misalkan form report ya. Pemasok. Form report pemasok. Nah, kita add ya. Nah, maka nanti akan tertambah di sini form reportnya. Nah, lalu Anda nanti lalu Anda buat desainnya. Ya, nanti Anda buat desainnya lewat dari toolbox reporting. Ya, toolbox reporting, Anda pilih Crystal Report. Nah, di sini ada Crystal Report Viewer. Nah, terus kemudian Crystal Report Dokumen, Crystal Report Viewer. Nah, yang atas Microsoft Report Viewer. Nah, kita pilih yang ini ya. Crystal Report Viewer. Kita klik 2 kali. Sehingga nanti di dalam desain form Anda akan muncul viewer. Jadi artinya form ini nanti kita jadikan sebagai media untuk mengambil desain report. Ya, desain report kemudian kita tempelkan ke dalam form report pemasok ini. Ya, form report pemasok. Ya, kalau ini belum kita aktifkan, begitu kita jalankan, ya saya nanti akan mengaktifkan melalui ini ya. Ya, kalau saya mau menjalankan form report pemasok, ya saya pilih form report pemasok. Ya, form report pemasok. Saya pilih form report pemasok pada
pengaturan project propertiesnya. Nah, lalu saya running, ya, saya jalankan, saya jalankan di sini, start run. Ini proses running, ya, muncul ya, ini muncul ya. Form report pemasoknya sudah muncul, ini tampilannya masih kosong, masih blank. Karena apa? Form report pemasok ini belum kita konekkan, belum kita kaitkan dengan desain reportnya. Nah, sekarang kita konekkan, kita hubungkan dengan cara di sini. Nanti perintahnya adalah kita akan tetap menggunakan koneksi, ya. Kita akan tetap menggunakan koneksi pada form ini, form report pemasok. Kemudian kita masuk ke view code. Nah, di bagian atas di sini kita importkan. Ya, kita ketik imports mysql data .mysql client. Oke. Lalu di bagian kelas, ya, di bagian kelas kita ambilkan objek form report pemasok event, dengan eventnya adalah load. Jadi pada saat form ini load, ya, form pemasok report pemasok ini load, dia nanti akan mengeksekusi. Nah, ini di sini kita siapkan metode untuk variabel RPT, ya, RPT-nya di sini nanti as new. Nah, laporan barang ini adalah contoh yang kemarin. Nah, padahal kita akan memanggil ini laporan pemasok, berarti kita ketik laporan pemasok. Jadi memanggil, ya. Ini memanggil, memanggil kelas, ya, memanggil kelas laporan pemasok.rpt. Ya, kita panggil kelas laporan pemasok. Ya. Terus dim objek dataset, ini untuk nanti menampilkan hasil data-data yang akan kita eksekusi melalui query. Ya, misalkan TB pemasok. Harus sama ya ini ya. V tabelnya dengan yang tadi kita aktifkan di report pemasok tadi, tabelnya harus kita samakan. Kalau tidak sama nanti hasilnya akan beda. Nah, sehingga nanti pada ini ya, Crystal Report Viewer ini nama dari Crystal Report yang ada di form report pemasok. Ini ya, namanya adalah Crystal Report Viewer 1. rpt.setDataSource. Nah, ini diambilkan dari ODS, objek data set. Objek data set. Kemudian Crystal Report Viewer 1 ini report source-nya kita ambilkan dari variabel RPT, yang mana nilai dari variabel RPT ini adalah desain dari file laporan pemasok tadi. Sehingga di Crystal Report Viewer bisa memunculkan file laporan pemasok. Nah, ini ya, ini sudah kita kaitkan, kita coba jalankan.
harusnya akan muncul. Oh, ini salah nama tabelnya. Ini pemasok gini aja ya, pemasok. Karena di database-nya tidak pakai TB. Ya, di database yang saya gunakan di modul koneksi, di database di BCA Retail ini tidak pakai TB untuk nama tabelnya. Nah, kita jalankan. Nah, passwordnya saya isi ulang. Nah, finish. 1, 2, 3. Nah, ini beda ya. Beda ODBC, jadi tidak mau. Di ODBC-nya ini harus kita sesuaikan. Oke, ini yang saya sesuaikan ini hanya aja DB penjualan. Yang saya sesuaikan di modulnya ya. Modulnya saya sesuaikan dengan nama database. Ya. Kemudian di sini saya kembalikan TB pemasok. Karena apa? Karena di ODBC yang kita gunakan tadi, kita pakai nama database-nya adalah DB penjualan. Ya, jadi kalau tidak sama, maka dia akan memunculkan password. Nah, kita diminta untuk memunculkan password. Nah, ini ya. Ini contoh nama data yang sudah ada di tabel pemasok. Nah, ini nanti baru bisa kita cetak. Nah, baru bisa kita cetak ini. Oke, atau kita print misalkan ya. Anda print report. Nah, Anda print report. Nah, print report itu nanti dia akan muncul ya. Nah, ini munculnya satu layar. Oke, nanti misalkan Anda mau print report. Nah, ini ya. Di toolbox-nya di situ ada save as atau export report, ada print. Ini bisa kita print ya. Ini bisa kita print. Nah, di situ akan muncul print preview-nya kan. Ya, mau kita print kemana? Nah, nanti bisa kita print. Oke, saya kira untuk pembahasan pembuatan laporan pada siang hari ini sampai di sini dulu. Apabila nanti ada pertanyaan, apabila nanti ada yang kurang jelas, bisa Anda sampaikan sekarang, nanti bisa saya balas lewat kolom komentar ya. Oke, sambil saya nunggu hasil apa ini ya, nanti ada kesulitan di mana nanti Anda bisa tanyakan. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir pada siang hari ini untuk mengikuti mata kuliah online saya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas pembahasan yang berikutnya dalam pemrograman basis data ya. Dan untuk kesempatan pada siang hari ini, pada kuliah online ini saya akhiri dulu. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi, dan jangan lupa tetap pakai masker sesuai dengan anjuran pemerintah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan untuk kesempatan pada siang hari ini saya akhiri dulu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesempatan yang akan datang kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dalam kuliah online. Terima kasih. Selamat siang.